Hati para murid sedih karena Yesus tiada. Tiada lagi harapan, tiada lagi kegairahan hidup. Terpekur, terpaku, tercenung, tak berdaya karena Yesus tidak lagi bersama. Kami pun sedih jika hidup kami tiada Yesus. Bukan Yesus yang meninggalkan kami, namun kamilah yang meninggalkannya dalam kesibukan, dalam keinginan yang sia-sia, dan hidup tanpa pengharapan. Ya Yesus, kami sedih. Kuatkanlah kami.
Engkau memikul salib menggantikan kami. Engkau terluka dan pedih karena kami. Celaan, hinaan kau terima karena kebodohan kami. Engkau menempuh jalan salib untuk menggenapi janji Allah. Engkau menempuh jalan salib untuk memberikan kekekalan hidup bagi kami. Engkau mati untuk mengambil kuasa maut agar kami terlepas dari jerat maut. Engkau merelakan hidup untuk kami agar kami menerima kehidupan kekal. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang telah memulihkan kami. Mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu karena Engkau telah mengorbankan diri, menerima jalan salib, dan menebus dosa kami. Jikalau pada malam hari ini, bersama dengan umat Tuhan, kami diajak untuk kembali menghayati apa yang terjadi, baik dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, maupun melalui apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk merasakan kepedihan, kehilangan, menjadi pengharapan. Apalagi melalui firman-Mu, kami diajak untuk bersama-sama bagaimana kami harus menerima dan menumbuhkan pengharapan itu. Oleh karena itu hadirlah, tuntunlah kami di dalam menerima firman-Mu, dan hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, juga Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi refleksi kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 66. Injil Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 66. Demikian pembacaannya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu
pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu. Ulangi ya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tertarik dengan ayat yang ke-61. Saya bacakan ulang. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali kita meringati hari Sabtu Sunyi, kita diajak untuk menghayati akan peristiwa yang luar biasa dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus. Tetapi juga sekaligus peristiwa yang menyedihkan bagi orang-orang sekitarnya, murid-muridnya, ibunya, keluarganya, dan siapapun yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-61, itu sebagai bagian dari cara Maria Magdalena dan Maria yang disebutkan lain itu. Saya membayangkan, sama seperti ketika saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah mengalami hal yang sama ditinggalkan oleh orang terkasih. Entah orang tua, entah anak, entah suami, istri, dan sebagainya. Saudara-saudara terdekat kita ketika kita ditinggalkan, pasti kita merasakan campur aduk antara menangis, sedih sekali, kehilangan, keputusasaan, pikiran-pikiran yang kemudian kita renda ketika kita merasakan tidak lagi ada dengan orang yang kita cintai. Maria Magdalena dan Maria yang lain terpaku, tertegun, sedih, duduk di depan kubur itu. Perasaan kehilangan itu yang dirasakan. Perasaan tidak lagi bersama dengan orang yang kita kasih, itu yang dirasakan oleh Maria. Ada banyak respon ketika kita kehilangan orang tua atau kekasih-kekasih kita. Tetapi biasanya dan umumnya kita ingin mengungkapkan perasaan kita sampai perasaan itu agak lega di depan jenazah atau di depan kuburnya begitu lama. Dan itu bukan perkara mudah. Kalau kemudian kita merasakan
kehilangan dan harus bangkit meninggalkan kubur itu. Seakan-akan hati kita ada di situ. Rekatan cinta kasih, tali kasih kita kepada orang yang sudah meninggal, itu bukan perkara mudah untuk dilepaskan. Dan malam ini, ketika kita bersama-sama diajak untuk merenung kembali bagaimana kehancuran hati, rasa kehilangan Tuhan Yesus oleh murid-muridnya, kita refleksikan bersama bagaimana kita harus menunjukkan penerimaan kita kepada peristiwa atau kepada Tuhan Yesus dan melalui peristiwa kematian dan perasaan kehilangan itu.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan, kedukaan tidak akan pernah bisa lepas dari perjalanan hidup kami. Banyak orang yang akan mendahului kami, entah saudara kami, orang tua kami, anak kami, siapapun yang terikat dalam kehidupan kami. Dan peristiwa ketika Tuhan Yesus disalib terjadi dan menjadikan murid-murid Tuhan juga merasakan kehilangan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kedukaan hanya sementara waktu, tetapi pengharapan akan abadi oleh karena cinta kasih Tuhan dan karya Tuhan. Maka mampukan kami untuk selalu menghayatinya dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Sekalipun orang-orang terkasih mendahului kami, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kami, menumbuhkan kekuatan, menumbuhkan pengharapan dan iman kami. Kami akan mengakhiri Tuhan ibadah Sabtu Sunyi ini. Segala yang sudah kami rasakan saat ini, termasuk dalam menerima firman-Mu, terselip dosa kesalahan kami, kiranya Engkau mengampuni. Dan kami tidak lupa juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kami melanjutkan hidup pemberian Tuhan dan mempersiapkan diri pula untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kami lakukan esok hari. Tuhan sertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita usai dan melanjutkan hidup pemberian Tuhan, ibadah ini akan kita akhiri dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dengan cinta kasih-Nya memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Allah dengan kuasa-Nya akan menyertai saudara, dan Roh Kudus senantiasa memampukan saudara untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin.